Lalu kerusakan yang kayak gini ini menjadi khasnya karakter peradaban yang mana? Peradaban yang tidak mengenal halal haram. Peradaban yang tidak pernah menjadikan zina itu sebagai sebuah keharaman, perbuatan keji, wasa asabila. Dan itu tentu bukan peradaban Islam, gitu loh. Nah, itu peradaban yang mana? Peradaban yang justru membuang wahyu. Nah, kalau peradaban membuang wahyu, membuang tuntunan dari Allah yang menyatakan halal haram, itu kemudian dibuang, itu namanya peradaban sekuler. Dan ketika kemudian mereka membuang wahyu, mereka kan kemudian harus mengaturnya dengan diri mereka sendiri. Lalu mereka kemudian menetapkan bahwa manusia sebagai pembuat hukum harus diberikan sebuah kebebasan. Mereka tetapkan hukum yang namanya hak asasi manusia, hak untuk berpikir, hak untuk berbicara, hak untuk bertingkah laku, hak untuk memiliki, itu kan ya yang kita mengenal sebagai hak asasi manusia. Yang kemudian mereka, ketika prinsipnya itu adalah menjadikan kebebasan manusia itu sebagai sesuatu yang diunggulkan, yang harus dijaga, harus dijaga, bahkan di atas ketetapan yang lain, misalkan ya, lahir dari prinsip bahwa kebebasan manusia itu adalah sesuatu yang mutlak yang tidak boleh diganggu gugat. Muncullah slogan seperti My Body My Authority, ya kan? My Body My Authority itu buku ya adalah kekuasaanku. Kalau kemudian ada yang ngatur-ngatur gimana cara saya berpakaian supaya kamu itu tidak menjadi sumber dari terbangkitkannya rangsangan fitnah, atau syahwat dari orang lain yang bisa mengatakan pada kerusakan di masyarakat. Oh, jangan salahkan yang berpakaian dong, salahkan yang melihat dan isi kepala yang orang yang melihat dan gitu. Karena sama ini My Body My Authority. Pada peradaban yang dia membuang wahyu, yaitu peradaban sekuler, dan menjadikan kebebasan individu itu sebagai sesuatu yang diagung-agungkan, maka tidak akan pernah ada sebuah tatanan kebijakan yang bisa mengatakan dengan tegas ini halal, ini haram, ini salah, ini benar. Yang bisa mereka lakukan itu justru adalah berusaha mengakomodir semua kebebasan yang ada. Kalau misalkan berbenturan, baru di situ negara turun tangan. Nah, contohnya misalnya begini, tidak bisa pada peradaban sekuler yang liberal itu kita mengatakan kamu jangan free sex, nanti kamu kena penyakit. Apa urusanmu? Yang ngesek saya, yang kena penyakit saya kan yang nanggung resiko saya, gitu kan ya. Ngapain ikut-ikut? Ikut-ikut itu hak asasi kan, gitu kan ya. Kalau kamu milih nggak mau melakukan seperti itu silakan, tapi kalau nggak bisa ngelarang-larang orang begitu, kan gitu kan ya. Sama dengan itu ketika kita terapkan pada jangan minum alkohol, jangan pakai narkoba. Kalau dengan alasan yang misalkan itu rusak, itu salah, nggak bisa, hak dong, gitu ya. Tetapi ketika kemudian ya memang hakmu sih, kamu itu mau zina, mau ngeseks sama siapapun, tapi kalau kamu kemudian melakukannya dengan anakku yang masih di bawah umur, saya tidak terima, gitu ya. Nah, disitulah berarti mereka akan membuat sebuah ketetapan yang sifatnya mengakomodir dua kepentingan itu. Kan gitu kan ya. Boleh nge-seks asalkan jangan tidak dengan anak-anak. Kalau dengan anak-anak baru dia katakan itu sebagai sebuah pelanggaran, karena berarti anak-anak tadi mungkin dia nggak konsen, tidak dengan konsen atau sukarela kan, nggak persetujuan, mungkin dia dipaksa. Itemnya pada dipaksa. Kalau suka sama suka, kalau suka sama suka ya nggak bisa kemudian itu disalahkan kan, begitu kan ya. Sama dengan minum narkoba dan seterusnya. Kamu pakai narkoba asalkan kemudian pada waktu kamu di kehidupan publik nggak kemudian melakukan keonaran dan seterusnya, ya nggak akan diperkara kan, begitu kan ya. Nah, maka minum khamar juga begitu. Tetapi kalau kemudian menimbulkan ada hak orang lain yang terlanggar, disitulah baru mereka turun, kebijakan itu turun. Sehingga di situ yang terjadi apa? Ya memang akhirnya akan menjadikan kebebasan individu itu sebagai sesuatu yang diagung-agungkan. Apa yang terjadi? Ya sudah, syahwat ya diodal-odal gitu ya, diumbar-umbar begitu ya. Diumbar-umbar. Ya kalau kemudian orang sudah memperturutkan syahwat gitu kan ya. Ya tidak ada selesainya. Memperturutkan nafsu enggak ada selesainya. Sekarang dia zina dengan satu orang lawan jenis, besok bisa kurang seru lagi, nambah sesama jenis, nambah dengan penyiksaan, nambah dengan pesta yang kemudian semakin gila nih, semakin rusak, semakin gak karu-karuan. Karena itu asalkan mereka melakukannya suka sama suka, dengan konsen, dengan persetujuan, dengan kesadaran mereka memang memilihnya, itu bentuk kebebasan yang mereka mau ambil, ya sudah. Tidak ada yang kemudian namanya
Ada kemuliaan masyarakat yang harus dijaga, ada kebersihan di tengah masyarakat yang harus diwujudkan. Itu nggak ada begitu gitu ya, susah gitu mereka akan lakukan itu. Nah, pada peradaban yang kayak gitulah kemudian kita temukan sangat wajar kalau kemudian mereka itu punya masalah dengan sistem pergaulan, rumah tangga, kan gitu kan ya, muncul penyakit, penyakit kelamin, infeksi menular, lalu aborsi duluan. Jadi yang aslinya pemilik persoalan kayak gini ini adalah peradaban sekuler, bukan peradaban Islam. Kita itu kemudian karena ikut-ikutan, meskipun Muslim itu ikut-ikutan mengadopsi sekulerisme itu, lalu juga ikut-ikutan membuang tuntunan Islam, lalu mengadopsi gaya hidup mereka, kita akhirnya ikut-ikutan katut dengan kerusakan-kerusakan itu, merasakan juga